Ini adalah teman masa kecil Yunwei, Ruiz, juga cinta pertamanya. Menurut adat di kampung kami, sebelum wanita menikah, harus menghabiskan 3 hari sendirian dengan mantan pacar, sebagai ucapan terima kasih dan putus total dengan masa lalu. Ini aturannya, kamu mau menikahi aku harus menghormati adat di sini. Terang-terangan pakai topi hijau calon pengantin pria ini pasti akan marah, ya? Lagi pula, Shen Yifan kau sudah bersamaku selama 8 tahun akhirnya aku mau menikah denganmu pengorbanan kecil ini pasti bisa kau lakukan kan? Baik, aku terima. Semoga 3 hari lagi pernikahan kita berjalan lancar. Kak Wei, cepat waktunya mengerjai pengantin baru. Ah, ini, ada apa ini? Kenapa ada wanita di tempat tidur? Shen Yifan, apa maksudmu? Lupa bilang kalian di kampungku juga ada adat malam pengantin harus di depan istri menyelesaikan urusan dengan mantan pacar. Tadi aku baru setuju menerima adat Meng Yunwei, dia langsung meninggalkanku pindah ke tempat tinggal Shu Ruiz. 3 hari penuh dia tidak menghubungiku. Malam sebelum pernikahan, aku malah menemukannya di bar. Kak Wei emang hebat, cinta pertama dan pacar sekarang sama-sama ganteng, hahaha. Sebelum nikah mesra dengan cinta pertama, setelah nikah peluk yang sekarang keberuntungan ini luar biasa, hahaha. Kok kamu datang? Ganggu kamu bernostalgia dengan cinta pertama? Kak Ipar, sebenarnya banyak tempat punya adat seperti ini sebelum nikah. Mengulang kenangan dengan mantan lalu benar-benar berpisah dengan masa lalu bisa dianggap sebagai penghormatan pada kesetiaan pernikahan. Kak Ipar, tenang saja, setelah hari ini selesai Kak Wei sepenuhnya milikmu. Ya, aku bilang aku bisa mengerti. Emang Kak Wei jago mendidik membuat Kak Ipar jadi begitu pengertian? Haha, Kak Wei malam ini adalah pesta terakhir sebelum menikah, bagaimana kalau kita main besar? Oke, kalian yang tentukan. Kalau begitu, dekat-dekatlah dengan Ruize, terakhir lihat kalian seperti ini masih 8 tahun yang lalu. Meng Yunwei. Aku kesini mau mengingatkanmu. Besok pernikahan, jangan lupa datang tepat waktu. Kak Wei, Kak Ipar, besar hati sekali melihatmu bermesraan dengan cinta pertama saja tidak marah. Dapat suami seperti ini apalagi yang diharapkan? Tentu saja Yifan sudah bersamaku bertahun-tahun demi aku. Dia rela vasektomi, hal ini dia pasti bisa tahan. Rasa sakit terdalam di hatiku malah dijadikan bahan candaan diucapkan dengan enteng begitu. Anak ini datangnya tidak tepat. Aku benar-benar tidak mau, lebih baik digugurkan saja. Yunwei, Pasien mengalami pendarahan hebat, harus diamputasi satu sisi. semua ini karena aku tidak bisa membiarkannya menderita seperti ini lagi. Aku ingin. Karena keguguran waktu itu kau pikir aku tidak bisa lepas darimu seumur hidupku ya? Meng Yunwei, sebenarnya, aku tidak tergantung padamu. Hari ini di bar kau marah enggak? Yifan, kau tiba-tiba jadi sangat dewasa, aku agak tidak terbiasa. Ruize, tahu, aku akan menikah. Khusus pulang dari luar negeri, tenang saja. Aku dan dia sudah berlalu, yang akan kunikahi adalah kau. Berduaan dengannya hanya untuk menyelesaikan aturan kampung halaman. Kau tidak perlu menjelaskan padaku. Aku bilang aku hormati aturan kalian, tapi di kampungku juga ada aturan, kau besok juga harus menghormati. Tidak masalah, aturan apa di kampungmu? Wei, fokus dong. Bukannya sudah sepakat, malam ini adalah pertemuan terakhir, bagaimana bisa lengah? Baiklah, tidak usah bicara dulu. Besok, di pesta pernikahan, tunggu aku dengan patuh. Aku pasti datang tepat waktu. Saudara, tidak baik menilai dirimu sendiri. Lihat saja, lihat saja. Meng Yunwei, dia gila ya? Aturan sialan, apa ini jelas-jelas pengkhianatan? Dulu kau putus hubungan dengan keluarga demi dia bersumpah, akan baik padamu seumur hidup. Kenapa tiba-tiba kusut dengan cinta pertama? Apakah dia punya hati? Mungkin tidak. Keluarga Lu adalah jodohmu yang baik. Kau memaksa menikahi itu, Meng Yunwei, keluar dari rumah ini. Yifan, aku bersumpah demi langit, seumur hidup tidak akan mengkhianatimu, juga tidak akan membuatmu menyesal. Yunwei, Istirahat lebih awal. aku sangat tidak enak badan.
Yifan, aku tidak tahu apa yang kau pikirkan, dia sudah melakukan ini padamu, kau masih mau menikahinya, apa? Dajun, kita tumbuh bersama sejak kecil, kau belum tahu karakterku, mendapat perlakuan tidak adil. Tentu harus dengan cara yang sama, balas kembali. Nah, Para tamu undangan pernikahan akan segera dimulai. Aduh, Kak Wei, akhirnya kau datang. Benar, Kak Wei, ku dengar kau bersama semalaman. Kami para sahabat khawatir padamu. Hari ini tidak bangun, khawatir untukmu. Hahaha. Kalian terlalu meremehkanku. Yifan, hari ini kau sangat tampan. Jangan dengar omong kosong mereka, mana ada semalaman bersama, itu hanya bercanda. Pagi ini, Ruiz tiba-tiba sakit perut, sedikit terlambat, jadi aku datang terlambat, jangan dimasukkan ke hati. Selamat menikah, adik ipar maaf, aku datang untuk menyaksikan kebahagiaan kalian. Rize pagi ini sangat ribut, dia memaksa ingin datang ke pernikahan, aku akhirnya membawanya saja. Kamu tenang saja, prosesi adat kemarin sudah selesai, aku akan menjaga jarak dengannya mulai sekarang. Meng Yunwei, kamu. karena sudah datang, kalian adalah tamu terhormat. Adik ipar, jasmu ini kelihatannya agak murahan ya. Yunwei, kamu keterlaluan, kenapa kamu tidak belikan adik ipar jas custom? Aku ingat saat kamu berusia 18 tahun, kamu pacaran denganku, kamu bilang sendiri kalau nanti menikah pasti akan belikan aku jas edisi terbatas. Kamu juga bilang, pernikahan harus diadakan di hotel terbesar di kota, paling tidak menjamu 100 meja, setidaknya menghabiskan jutaan agar sepadan denganku. Kenapa hari ini pernikahanmu dan adik ipar menjadi sangat sederhana? Aku sudah bersama Yifan bertahun-tahun, sudah lama melewati masa yang mementingkan gengsi. Kami tidak peduli dengan semua formalitas ini. Ya, pernikahan ini sepenuhnya diurus oleh Meng Yunwei. Dia bilang waktu itu, setiap uang harus digunakan pada hal yang penting. Aku percaya. Yifan, uang untuk sewa mobil, uang untuk beli bunga itu sia-sia. Kita hemat iring-iringan mobil, hemat bunga yang tidak berguna, pesan hidangan sekitar belasan meja saja sekadar formalitas. Yifan, kita memulai usaha tidak mudah, setiap rupiah harus digunakan pada yang penting. Pernikahan yang hanya untuk gengsi bisa dihemat sebisa mungkin, kita simpan uangnya untuk hidup baik di masa depan. Betul kan? Yunwei, ini cuma 500 RMB. Apakah ini terlalu buru-buru? Ah, kamu dasarnya bagus, tampan pakai apa saja, apa salahnya beli online, uang yang dihemat kita pakai makan enak. Mana ada yang tidak peduli gengsi? Timbangan di hatinya sejak Xu Ruize pulang ke tanah air, sudah miring. Para tamu yang terhormat, Adik ipar, melihat foto-foto ini, aku sangat iri padamu, iri kamu bisa menikah dengan orang yang dicintai, sedangkan aku, seumur hidupku, rasanya tak akan pernah bertemu lagi kekasih sejati, dokter bilang aku sakit parah, tidak bisa disembuhkan lagi. Umurku tidak panjang lagi. Satu-satunya penyesalanku, adalah ingin sebelum mati bisa mengadakan pernikahan semeriah ini. Yifan, bagaimana kalau biarkan Ruiz menggantikanmu menyelesaikan pernikahan ini? Kamu gila. Meng Yunwei, kamu benar-benar gila. Bagaimana bisa pernikahan digantikan orang lain? Hari ini kamu menikah dengan Xu Ruiz atau dengan Yifan? Hanya formalitas saja. Yifan, ini hanya untuk memenuhi keinginan terakhir Ruize, dia hampir mati sakit. Bisakah kamu punya sedikit rasa iba? Lagi pula, yang akan menikah denganku besok tetap kamu. Yifan, lihat, dulu ada tinggal bersama 3 hari kamu sudah menjalaninya, itu membuktikan kamu benar-benar mencintaiku, seharusnya kamu tidak keberatan sekali ini lagi. Tenang saja, meskipun yang menikah hari ini adalah Ruize, tapi aku jamin, orang yang menemaniku malam ini pasti kamu. Bagi pria, dibandingkan dengan hal-hal yang tidak berguna, upacara pernikahan, yang terpenting adalah malam pengantin, bukan? wajah pengantin pria ini seperti diinjak ke tanah. Ini bisa ditahan? Sen Yifan ini sepertinya dikuasai habis-habisan oleh wanita ini. Lihat saja tingkahnya, bahkan tidak berani bersuara. Baik, Kamu baik, kamu pengertian. Pulang dulu ke kamar pengantin, tunggu aku. Setelah selesai upacara, aku akan menemuimu. kebetulan, aku juga tidak terlalu ingin melakukan upacara ini. Meng Yunwei, wanita jalan itu, dia benar-benar bukan manusia. Ada apa lagi? Dia sebenarnya sudah merencanakannya sejak awal.
begitu kamu pergi, foto di layar besar, langsung diganti dengan foto dia dan Shu Ruiz. Dan jas itu, yang kamu pakai adalah jas murahan seharga 599 yuan, tapi dia berbalik, lalu memberikan Shu Ruiz, mengganti dengan satu set seharga ratusan ribu jas custom handmade. Di tempat, juga tiba-tiba menambah lebih dari 30 meja jamuan, coba tebak milik siapa. Semua dibawa oleh Shu Ruiz, kerabat dan teman-teman yang disebut-sebut itu. Meng Yunwei, benar-benar membulimu karena orang tuamu tidak ada di sini, sengaja, wanita ini sangat kejam. Apa haknya dia memperlakukanmu seperti ini? Tidak apa-apa, tenanglah Dajun. Kerugian diam-diam ini, aku pasti tidak akan menelannya begitu saja. Yifan, pernikahan sudah selesai. Aku sudah mengantar Ruize pulang. Mulai sekarang, aku tidak akan ada hubungan lagi dengan dia. Kamu tidak marah padaku hari ini kan? Tidak. Terima kasih sudah begitu pengertian. Mulai hari ini, kita adalah suami istri yang sah. Aku seumur hidup hanya. Yunwei, aku baru saja jatuh di tangga, sakit sekali, banyak darah. Yifan, aku harus pergi ke sana sebentar. Meng Yunwei, kamu barusan bilang tidak akan menghubunginya lagi. Aku janji ini yang terakhir, aku bersumpah padamu. Setengah jam, paling setengah jam aku akan kembali. Pergilah. Kamu datang. Kakak Wei menyuruh kami jangan datang mengerjai pengantin haha. Bercanda tadi malam bersama Ruize sepanjang malam. Malam ini tidak ada tenaga untuk menemani kakak ipar. Kakak ipar bersama dia selama 8 tahun. Aku yang pertama tidak setuju. Haha, benar. Malam ini harus bikin keributan. Bagaimana? Harus biar kakak Wei benar-benar menemani kakak ipar. Ruize, aku harus pergi. Mulai sekarang kita jarang-jarang hubungi saja. Lagi pula, aku sekarang istri Yifan. Aku harus hidup baik dengannya. Keinginanmu sudah aku selesaikan untukmu lain kali. Kalau kamu ada masalah, telepon saja teman-teman dekatku, mereka akan membantumu. Yunwei, kamu temani aku 1 hari terakhir, ya? Aku sendirian di dalam negeri, sepi, benar-benar kesepian. Lepaskan. Janjinya keluar setengah jam. Sekarang hampir 1 jam, Yifan mungkin sudah cemas menunggu. Mereka lagi. Pasti suruh aku kembali untuk malam pertama, berisik sekali. Direbut? Orang seperti Shen Yifan, siapa yang mau merebutnya? Siapa wanita ini? Ini tempat tidurku. Ini kamar pengantinku. Ada apa? Aku tanya kalian di sana, sebenarnya ada apa? Kakak Wei, kami juga tidak tahu. Sebenarnya, kami para sahabat bilang, mau kasih kejutan datang untuk mengerjai pengantin. Bicara yang penting. Ternyata waktu kami tendang pintu, kami lihat wanita itu, wajahnya sangat genit, dia berbaring di tempat tidurmu. Kakak Wei, yang paling parah, kakak ipar sama sekali tidak kaget, dia sepertinya sangat akrab dengan wanita itu. Kondisi mereka berdua, sama sekali tidak seperti baru kenal. Kakak Wei, kamu mungkin dikhianati, sungguh, pemandangan ini siapa lihat pasti gila cepat kembali. Kalau tidak kembali, wanita ini takutnya akan langsung jadi nyonya rumah ini. Shen Yifan. Ya, pasti ada kesalahpahaman Shen Yifan. Tidak bisa lepas dariku. Seumur hidupnya, dia tidak bisa lepas dariku. Tidak peduli bagaimana aku meribut, tidak peduli seberapa keterlaluan aku, dia harus tetap di tempat, memohon aku kembali, pasti wanita itu. Yang sedang akting ini pasti kesalahpahaman. Yah, Yunwei suamimu ternyata dekat dengan orang lain. Berani dia. Hari ini kan malam pengantin kalian? Bagaimana dia bisa membawa orang itu secara terang-terangan ke kamar pengantin kalian? Yunwei, ini kan wilayahmu. Shen Yifan, ini seperti menampar mukamu di depan umum. Kamu bisa tahan dengan penghinaan ini? Aku tidak tahan. Tidak sabar lagi sedetik pun. Yunwei, jangan gegabah. Bagaimana kalau itu kesalahpahaman? Ke Hotel Yue Hao. Cepat, kencangkan gas.
Kalau Shen Yifan benar-benar, aku akan membuatmu mati tanpa tempat dikuburkan. Bukankah itu Nona Meng yang baru saja selesai upacara? Kenapa sendirian dan begitu kusut? Katanya pergi mengejar cinta pertamanya. Ternyata pengantin pria di kamar pengantin. Pernikahan ini benar-benar meriah. Kakak Wei, akhirnya kau kembali. Kakak Wei, tenang saja. Para suster tadi ada di sini, menjagamu dengan ketat. Orang ini kita awasi dengan ketat. Dia belum sempat menyentuh kakak ipar. Shen Yifan, Meng Yunwei, akhirnya kau kembali. Kata pergi setengah jam. Tapi, aku menunggumu lebih dari 1 jam. menungguku? Shen Yifan, kau malah punya muka untuk bilang menungguku? Menunggu aku untuk menangkap semua ini? Shen Yifan, bukankah seharusnya kau pertama jelaskan padaku, ada apa dengan wanita ini? Tentu. Ini kan sambil menunggumu kembali, lalu menjelaskannya padamu. Yunwei, jangan berdiri di sana. Kemari, perkenalan. Shen Yifan, lepaskan tangan kotormu. Kau tahu apa yang kau lakukan? Ini yang dulu aku bilang padamu, aturan di kampung halamanku. Malam pernikahan, di depan istri. Menyelesaikan urusan dengan mantan pacar. Shen Yifan, kau bercanda? Kau gila. Shen Yifan, kau bercanda? Aturan apa itu? Aku tidak pernah mendengarnya. Tempat mana yang punya aturan konyol seperti ini? Kampung halaman kalian punya aturan sebelum nikah. Dot berdua dengan mantan pacar. Kampung halamanku. Kenapa tidak boleh punya? Aturan menyelesaikan masa lalu dengan mantan pacar. Meng Yunwei, jadi orang jangan plin-plan. Kau memintaku menahan diri, menerima aturanmu. Maka kau juga harus menghormati aturanku, betul, kan? Karena kau ingin hidup bersamaku. Kau, aturan ini harus kau patuhi di sini. Saksikan sampai selesai. HMPH. Kenapa hanya pejabat yang boleh membakar? Rakyat tidak boleh menyalakan lampu? Kau berdua dengan cinta pertama selama 3 hari sebelum nikah, sepanjang malam bersama. Yifan, di malam pernikahan, menyelesaikan dengan mantan pacar. Seharusnya tidak berlebihan, kan? Lagi pula, sekali kata terucap, tak bisa ditarik kembali. Sebelum pernikahan, kau sudah setuju sendiri menerima aturan ini, kau tak bisa mengingkarinya. Baiklah, karena kau sudah datang, ini harus diselesaikan. Ayo, pengantin wanita ingin melihat pengantin pria menyelesaikan masa lalu dengan mantannya. Kalian mau ikut campur apa? Cukup. Shen Yifan, kau sengaja membalas dendam padaku, benar? Membalas dendam karena aku bersama Ruize? Balas dendam karena aku mengabaikanmu 3 hari demi Ruize? Jadi kau sengaja mencari wanita lain untuk membuatku marah? Iya. Meng Yunwei, kaulah yang tidak setia pada hubungan kita. Kaulah yang menginjak-injak harga diriku, menginjaknya dengan kejam, melakukan pengkhianatan secara terang-terangan. Kenapa aku harus pura-pura tuli dan bisu menerima pengkhianatanmu? Lagi pula, pernikahanmu sudah diberikan pada Shuruis. Pasanganmu sekarang seharusnya Shuruis. Dengan siapa aku bersama, itu bukan urusanmu lagi. Baik, aku akui aturan itu palsu, dan pernikahan itu khusus untuk Ruize, aku bohong padamu. Tapi aku punya alasan, Ruize sakit parah, dokter bilang dia tidak bisa sembuh, dia hanya ingin selama hidupnya menghidupkan kembali masa lalu denganku. Dia berlutut dan menangis memohon padaku, aku sungguh tidak tega menolak. Yifan, aku sudah bilang, mulai sekarang aku akan putus hubungan dengannya, aku tidak akan mengingkari janji. Hari ini aku sudah bicara jelas dengannya, mulai sekarang, aku hanya mau hidup baik-baik denganmu, tidak akan lagi berhubungan dengan Shuruis. Jangan marah lagi, suruh wanita ini pergi, aku bisa lupakan masa lalu, anggap hari ini tidak terjadi apa-apa. Lupakan masa lalu, anggap tidak terjadi apa-apa. Haha, Shen Yifan, pengantin wanitamu ini sungguh lapang dada, aku kagum. 3 hari bersama cinta pertama, pulang, masih bisa bersikap seolah memberi belas kasihan. Shen Yifan, kamu pikir aku terlalu baik, ya? Kau suruh dia pergi atau tidak? Kakak ipar, lihat dirimu, wajahmu terlalu panjang. Sudahlah, jangan bertengkar dengan Kak Wei. Kak Wei tadi sudah menjelaskan semuanya padamu, kan? Shuruis itu, dia sudah mau mati. Sakit parah. Kak Wei cuma kasihan, melihatnya kasihan, baru setuju dengan permintaan yang sedikit berlebihan itu. Iya, kakak ipar laki-laki harus berhati lebar Kak Wei meski 3 hari ini di sana, tapi orang yang paling dicintainya tetap kamu.
Kalau tidak, kenapa dia repot-repot pulang untuk malam pertama denganmu? Kakak ipar, kalian sudah bertahun-tahun bersama, melewati badai bersama. Jangan karena masalah kecil. Kecelakaan emosi kecil begini, terus putus begitu saja. Rugi sekali. Dengar saran saudari, cepat usir perempuan ini, jangan bikin malu di sini, asal kamu setuju sekarang, keluarkan perempuan ini, Kak Wei tetap milikmu. Pernikahan kita tetap meriah. Kalian semua berkata sendiri selama ini kira aku sudah mati, ya? Haha, Ivan kamu dengar tadi, kan? Mereka mau usir aku. Tapi kita sudah sepakat malam ini mau menyelesaikannya, kan? Kamu laki-laki sejati, jangan ingkar janji padaku, ya? Lepaskan tangan kotormu Shen Yifan suamiku. Kami baru saja menikah hari ini. Kamu perempuan tak tahu malu. Berani-beraninya menyentuhnya? Kamu siapa sebenarnya? Kamu ini siapa? Siapa aku? Kamu tidak dengar tadi di luar? Baik, kuulangi sekali lagi, aku mantan pacar Ivan, menurut aturan kampung halamannya, malam ini aku harus menggantikanmu. Untuk menyelesaikannya dengannya di sini. Haha, mustahil. Shen Yifan bersamaku 8 tahun. Selama 8 tahun ini di sampingnya tidak ada lalat betina pun, selain aku, dia tidak pernah pacaran. Aku cinta pertamanya, satu-satunya wanitanya. Dari mana datangnya mantan pacar? Dasar jalang? Kamu cuma seorang yang demi uang, palsu yang dia cari. Kamu sengaja dia datangkan untuk menggangguku, kan? Wah, kamu tahu juga. Memang aku bukan mantan pacar Ivan. Sebenarnya, aku tunangan yang diakui keluarga Shen. Tunangan apaan? Omong kosong. Berani-beraninya kamu bilang tunangan? Tunangannya itu aku. Aku, Meng Yunwei. Yifan, bilang. Katakan padanya, aku ini tunanganmu, kita sudah 8 tahun. Demi aku, kamu tinggalkan orang tuamu. Dari mana datangnya tunangan? Usir dia sekarang. Meng Yunwei, aku sudah habis kesabaran. Ingat, kamu sudah menikah. Suamimu adalah Shu Ruize. Hari ini, di depan puluhan meja tamu, kalian sudah menikah. Hubungan kita sudah berakhir. Lu Jingyi, dia jodoh yang orang tuaku pilih. Dia memang bisa dibilang tunanganku. Aku menghubungi tunanganku dulu, itu bukan urusanmu, kan? Baiklah, sekarang aku ingin bicara pribadi dengan tunanganku. Kalian masih di sini? Mau ikut dengar? Ini rumahku. Rumah ini kubeli bersama Yifan. Ini rumah pernikahan kami. Berani-beraninya kamu berulah di sini? Kamu benar. Aku memang tidak tertarik, terlalu sederhana. Kalah jauh dengan villa keluargaku. Ayo, Yifan. Aku antar kamu ke tempat yang lebih terbuka. Pasti malam ini kamu tak mau pulang. Lepaskan dia, aku larang. Kamu bawa Shen Yifan pergi? Aku tidak izinkan. Lu Jingyi, kamu ini siapa? Dia suamiku. Dia bersamaku 8 tahun. Berani-beraninya kamu di depanku membawa suamiku pergi. Lepaskan. Tidak, Shen Yifan milikku. Bahkan jika aku tidak menginginkannya, tidak ada giliranmu untuk merebutnya. Lepaskan aku, kalian semua bajingan, lepaskan aku, apa hak kalian mengikatku? Ini rumahku, Shen Yifan adalah suamiku, apa hak kalian di depanku merebut suamiku? Tolong aku. Ayo pergi, di sini terlalu bising. Yifan, jangan pergi. Kembali, aku salah. Aku tidak seharusnya membohongimu. Orang yang benar-benar kucintai adalah dirimu. Orang yang ingin kunikahi adalah dirimu. Kumohon jangan pergi dengannya. Cintanya sungguh murahan. Apa itu Yifan? Kau masih ingat pulang? Kurus dan hitam. Yifan, kau menderita. Pulang saja sudah baik, asalkan kau kembali. Tidak ada yang penting. Karena gadis keluarga lu mengirimmu kembali itu, berarti kau belum sepenuhnya bodoh, cepat pergi. Lepaskan pakaian menjijikan ini, agar tidak mengotori karpet rumah. Bu, aku tahu aku salah. Aku tidak seharusnya demi wanita itu menginjak-injak harga diri kalian. Aku tidak seharusnya tidak mendengarkan kalian. 8 tahun lalu, aku sudah bilang padamu, Meng Yunwei bukan jodohmu, kau malah tidak mau dengar. Sekarang kau sudah sadar? Sudah sadar? Pak, aku sudah sadar dan sudah mengerti. 8 tahun ini aku kalah telak. Tidak apa-apa, nak. Benar-benar tidak apa-apa.
Siapa yang di masa muda tidak pernah keras kepala beberapa kali? Saat itu kau selalu berpikir itu adalah segalanya. Merasa itu satu-satunya. Ibu mengerti, ibu tidak menyalahkanmu. Asalkan kau sekarang bisa berbalik tepat waktu. Hati ibu ini bisa kembali ke perut. Karena sudah kembali maka hal-hal kotor yang berantakan itu lupakan saja. Yifan, karena sekarang kau sudah sadar siapa yang benar-benar baik maka segeralah pernikahanmu dengan Jingyi, jadwalkanlah. Perjanjian pernikahan ini sudah ditetapkan oleh kedua keluarga sejak dulu sah dan wajar. Anak ini, Jingyi. Jangan lihat dia, biasanya dingin, sebenarnya hatinya tulus. Dia sejak usia belasan, saat pertama kali jatuh cinta selalu menyukaimu. Jingyi sudah menunggumu bertahun-tahun akhirnya kau berubah pikiran. Om dan Tante ada urusan sedikit. Aku tidak mau mengganggu reuni keluarga kalian. Lihat, Jingyi anak ini masih malu. Yifan, kenapa diam saja? Cepat antar Jingyi, jangan biarkan dia pergi sendirian. Lu Jingyi sudah menyukaiku bertahun-tahun? Sebenarnya aku sudah tahu. Kami kenal sejak kecil tumbuh bersama di perkebunan ini, bisa dibilang benar-benar sahabat masa kecil. Tapi aku waktu muda, benar-benar tidak punya perasaan padanya. Sen Yifan, kamu pura-pura jadi pangeran melankolis, bangun dan temani aku latihan sanda. Lu Jingyi, bisa jadi lebih sopan, jangan seperti gadis liar setiap hari. Aku tidak mau, aku suka menggodamu Sen Yifan, kamu tampak bersih, sayang sekali tidak jadi sasaran. Sen Yifan. Si Nona ini ngapain lagi? Jingyi. Sebenarnya aku merasa ini tidak adil bagimu. Aku bersama Meng Yunwei selama 8 tahun. Selama 8 tahun, aku banyak berkorban untuknya. Bahkan menjalani operasi untuknya. Aku yang seperti ini sama sekali tidak pantas untukmu yang begitu baik. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Sudah, jangan bicara lagi. Yifan, itu masa lalumu bukan noda bagimu. Kamu bertemu orang yang salah, dikhianati ketulusan hatimu. Kamu juga korban, kamu tidak salah. Kenapa kamu tidak berhak bahagia? Aku suka kamu, yang kusuka adalah dirimu. Sen Yifan, apapun yang kau alami, apapun jadinya dirimu, tentu aku bisa menerima segalanya tentangmu, biarkan masa lalu berlalu, jangan lagi karena wanita yang tidak layak itu, menyiksa dirimu sendiri. Berilah dirimu kesempatan untuk memulai. Lagi dan beri aku kesempatan, ya? Baik. Setelah mengalami kegagalan cinta, aku sudah tidak mengharapkan cinta sejati lagi. Cinta sejati itu terlalu mahal, aku tidak sanggup membayar harga kedua. Apapun yang terjadi nanti, tapi setidaknya, kekayaan dan kekuasaan keluarga Lu sekarang, sangat menguntungkan bagi keluarga Shen saat ini Meng Yunwei, karena kamu ingin melalui Shuruis, menaiki posisi tinggi, maka aku akan memanfaatkan kekuatan keluarga Lu untuk menarikmu turun dari tahta. Tuan muda, tanggal pernikahan Anda dan Nona Lu sudah sesuai keinginan Tuan tua pasti ditetapkan pada tanggal 8 bulan depan sesuai perintah Anda. Undangan siang ini sudah dikirim semua keluarga terpandang di Jiangcheng dan Haicheng Media, termasuk kerabat dekat dari pihak keluarga Lu di bidang politik dan bisnis, tidak ada yang terlewat. Apakah pihak keluarga Meng sudah menerimanya? Lapor, Tuan muda, undangan yang dikirim ke Nona Meng Yunwei diantar langsung oleh pengawal. Kata orang bawah. Saat Nona Meng melihat undangan itu dia langsung kaget setengah mati. Tuan muda, di luar hujan dingin. Nona Meng Yunwei sekarang sudah berdiri di luar pintu, besi besar berukir di istana, kita bilang harus bertemu Anda. Dia sudah di luar berdiri hampir 1 jam basah kuyup. Ambil payung dan temui dia. Beberapa urusan juga harus diselesaikan. Yifan, akhirnya kamu mau keluar menemuiku. Yifan, aku mohon padamu jangan menikah dengannya. Jangan menikahi Lu Jingyi, tolong. Aku salah, Yifan. Aku benar-benar tahu aku salah. Hari ini aku datang hanya ingin memberitahumu dengan jelas. Aku sudah putus dengan Shuruis. Putus total, aku bersumpah padamu. Seumur hidupku, sisa hidupku tidak akan pernah bertemu Shuruize lagi. Jika aku bertemu dia lagi, biarlah aku disambar petir Yifan.
percayalah padaku. Kali ini, sekali saja oke? Jangan menikahi putri sulung keluarga Lu itu. Kembalilah, kita mulai lagi oke? Mulai lagi? Meng Yunwei. Apa yang kamu bicarakan? Lelucon apa? Lelucon. Tidak, ini bukan lelucon Yifan. Kita bersama selama 8 tahun. 8 tahun perasaan kita, berapa banyak 8 tahun yang bisa kita miliki? Dulu demi aku kamu bisa begitu tegas putus dengan orang tuamu sendiri, bisa melepaskan statusmu sebagai tuan muda keluarga Sen, bisa menjalani operasi demi aku. Kamu sangat mencintaiku. Kenapa? Kenapa? Sekarang kamu bisa pergi begitu tegas, kamu bahkan tidak menoleh sedikit pun, bahkan sedikit kesempatan untuk menjelaskan, tidak kamu berikan padaku. Ikatan 8 tahun. Apakah di matamu sekarang tidak sebanding dengan selembar tisu pengering tangan? Sen Yifan, kau memperlakukanku seperti ini sungguh kejam sekali. Meng Yunwei, aku sudah memberimu kesempatan. Bukan sekali saja. 8 tahun. Kau menunda selama 8 tahun penuh, baru mau menikah denganku. Meski begitu, aku tetap bertahan. Tapi kau sama sekali tidak boleh sebelum pernikahan kita, bermain-main dengan Shuruis. Bukan begitu, Yifan, dia yang memintaku. Aku benar-benar hanya terlalu iba. Cukup. Jangan gunakan iba murahanmu untuk membuatku muak. Pergilah. Sejak kau pergi memasuki tempat tinggal Shuruis, sejak kau membiarkannya menggantikanku di pernikahan, hubungan kita sudah benar-benar berakhir. Shen Yifan, kau tidak boleh pergi. Kembali. Apa kau benar-benar tidak menginginkanku lagi? Kau lupa, kau bilang akan baik padaku seumur hidup. Buat cadangan CCTV pintu utama. Mulai sekarang, jangan biarkan dia muncul di sekitar rumah Shen dalam radius 5 km. Baik, Tuan. Wei Jie, jangan minum lagi. Apa yang kau lakukan? Kalau terus minum, bisa celaka. Iya, Wei Jie. Bahkan jika kau mati di sini karena mabuk, Sen Yifan tidak akan melihatnya. Dia sekarang sibuk menulis undangan untuk putri keluarga Lu. Bulan depan dia akan menikah. Enya, semua pergi. Beri aku minuman, bawakan yang paling keras. Tidak, begini tidak bisa. Masalah harus diselesaikan oleh yang memulainya. Bawa Shuruis ke sini. Sekarang hanya kata-kata Ruiz yang mungkin didengarkannya sedikit. Yunwei, jangan minum. Lihat dirimu sekarang, jadi apa? Mabuk seperti ini demi pria itu, apa menurutmu sepadan? Sudah kubilang padamu, Sen Yifan, pria itu bukan orang baik. Lihat dia, biasanya pura-pura suci, tapi kenyataannya, dia bisa di malam pengantinmu, setelah kalian bersembahyang, di depanmu membawa orang lain ke kamar pengantin. Apa artinya itu? Artinya dia sudah tidak peduli padamu. Orang luar yang dia punya, mungkin lebih banyak dari yang pernah kita lihat. Semua romantismenya dulu, hanya pura-pura, itu hanya untuk menipumu. Orang yang penuh kebohongan, seorang brengsek yang main di belakang, kau seharusnya bersyukur meninggalkannya, karena pria seperti itu tidak pantas untuk setetes air matamu. Siapa yang mengizinkanmu memfitnah Yifan seperti ini? Yifan bukan orang seperti itu, dia sudah bersamaku selama 8 tahun penuh. Orang seperti apa dia? Aku lebih tahu darimu. Demi aku, saat dia memutuskan hubungan dengan keluarganya, di mana kamu? Saat dia menjalani operasi demi aku, di mana kamu? Apa hakmu menghakimi dia di sini? Shuruize, kenapa kamu masih punya muka datang ke sini? Kenapa kamu masih punya muka muncul di depanku? Semua salahmu, semua karena kamu yang menangis dan berlutut memohon padaku. Kamu yang bilang selagi masih ada waktu, ingin mengulang kembali kenangan lama. Kamu yang membujukku untuk berduaan selama 3 hari. Kalau bukan karena kamu, cara-cara keji ini masa Yifan akan meninggalkanku. Dia sangat mencintaiku. Seharusnya dialah pengantin priaku. Kamu yang menghancurkan cintaku. Kamu yang dengan tanganmu sendiri menghancurkan 8 tahunku. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kenapa kamu masih datang lagi? Kenapa kamu masih muncul dalam hidupku? Ruam merah di lehermu ini? Sebenarnya apa yang terjadi? Yunwei, apa yang kamu lihat? Bukankah sudah kubilang,
aku sakit parah. Ini semua disebabkan oleh penyakit parah itu, kamu kan tahu. Ini penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tidak, ini tidak benar. Yunwei, apa kamu gila? Tengah malam begini, kenapa kamu membawaku ke rumah sakit? Sudah kukatakan, aku sakit parah, ini penyakit mematikan, aku tidak perlu pemeriksaan lain. Diam, Shuruis. Hari ini kamu harus melakukannya, mau tidak mau, harus melakukannya. Kamu sebaiknya berdoa agar ruam menjijikan di tubuhmu benar-benar penyakit parah. Aduh, Bu, ini rumah sakit. Harap tenang. Ada apa dengan pasien ini? Dokter, periksalah dia. Lakukan pemeriksaan darah terlengkap. Bu, jangan khawatir dulu. Sudah daftar? Pemeriksaan apa yang diperlukan? Pendaftaran, saya daftar sekarang. Periksa ruam merahnya, periksa sistem imun, dan juga screening penyakit menular. Periksa semuanya. Meng Yunwei, apa yang kau omongkan? Aku sama sekali tidak penyakit kotor itu. Ini penghinaan padaku. Aku tidak mau diperiksa. Aku tidak mau. Dokter, hentikan dia. Dia merasa bersalah, dia menyembunyikan sesuatu. Xiao Liu, bawa mereka ke ruang isolasi, buat surat pemeriksaan darurat, segera ambil darah. Dok, bagaimana hasilnya? Apakah dia pasien ruam merah? Dia tidak terkena ruam merah. Sistem imunnya benar-benar runtuh, tapi bukan karena ruam merah. Haha, kan sudah kubilang, aku tidak sakit. Yunwei, kamu dengar, aku tidak sakit. Dia tertular virus HIV. Dan sudah memasuki fase AIDS. Penyakit menular bajingan. Dasar bajingan. Kamu selingkuh di luar negeri, kena penyakit menular, tapi bilangnya sakit parah, dan membujukku untuk bersamamu. Kamu sangat mengecewakanku. Pisahkan mereka, bersihkan ruangan sekarang perawat, segera lakukan disinfeksi udara dan lantai ruangan ini. Yifan, apa sudah pagi? Ini pernikahan yang kuinginkan. Ini yang kupinta untuk cinta pertamaku. 8 tahun. 8 tahun berakhir dengan penyakit menular. Shen Yifan, kau benar, cintaku memang murahan. Shen Yifan, putri kesayanganku, kuberikan padamu, jika kau membuatnya menangis lagi, keluarga Lu tidak akan memaafkanmu. Ayah, tenang saja. Aku hanya akan membuatnya tersenyum seumur hidup. Tuan Shen, hari ini tampil bagus. Tampan sampai aku ingin menculikmu sekarang. Tenang, kau sudah memilikiku. Saudara Shen Yifan, apakah Anda bersedia menikahi Nona Lu Jingyi? Baik dalam kemiskinan maupun kekayaan, sakit maupun sehat, akan selalu menjaganya? Saya bersedia. Nona Lu Jingyi, apakah Anda bersedia? Mau, 100 kali mau, haha. Direktur Lu, saat menandatangani kontrak miliaran di bisnis Anda tidak segugup ini. Apa Anda takut sekarang? Next. Siapa yang takut? Shen Yifan, apa yang kau tertawakan? Tertawakan kelucuanmu. Shen Yifan, jangan goda aku tiba-tiba merasa tidak nyata. 8 tahun, aku benar-benar memungutmu dari tumpukan sampah. Yifan, kau sudah naik perahuku, jangan coba-coba kabur. Tidak kabur, perahu ini kokoh, aku akan bergantung seumur hidup. Jingyi, terima kasih telah menarikku ke darat saat paling lumpur, seumur hidup. Selama kau tidak mengkhianatiku, aku, Shen Yifan, tidak akan pernah mengkhianatimu. Yifan, Shen Yifan, keluar. Kumohon temui aku, hanya sekali saja, pertemuan terakhir. Hei, masih belum puas berteriak? Tuan Shen sedang berbahagia malam ini, seluruh kota tahu dia bersama Nona Lu. Apa kau berteriak di sini? Aku istrinya. Aku bersamanya selama 8 tahun. Aku Yunwei-nya, tolong laporkan ke dia. Begitu dia mendengar namaku, pasti dia akan keluar. Istri Tuan Shen, lihat cermin dulu. Tuan Shen, sekarang sedang memeluk Nona Lu, di ranjang hangat. Kau siapa? Aku salah, sungguh aku tahu. Aku salah. Katakan padanya, aku sakit. Penyakit menular.
Aku akan segera mati. Aku hanya ingin dia menolongku. Tolong, Yifan. Kau dengar? Perempuan gila ini bawa penyakit kotor. Menjauhlah, jangan tertular. Yifan, di mana Yifan? Apa dia mau menemuiku? Tuan Shen sedang sarapan dengan Nona Lu. Dia berpesan, pagi-pagi begini, tidak ingin ada benda sialan mengotori udara di sini. Bawa dia pergi. Orang tak tahu malu seperti ini, jika muncul lagi dalam radius 5 km, laporkan polisi. Mengerti? Shen Yifan, apa kau setega ini? Aku cinta kamu, sungguh cinta. Kumohon, berikan ini padanya. Demi 8 tahun, lihatlah sekali. Makanlah, kau pasti lelah semalam. Yifan, semalam kucing liar di luar, mengeong sepanjang malam, sangat memilukan. Dan Tuan Besar Shen, apa tidak punya sedikit belas kasihan? Mana ada kucing liar? Aku hanya dengar suara ombak, tidur nyenyak. Tuan Shen, barang dari perempuan itu, dia minta Anda lihat demi 8 tahun. Bakar saja. Wah, surat cinta terakhir rupanya. Barangnya kotor. Jangan simpan di dalam. Nanti merusak suasana hatimu. Baik, Tuan Shen. Yifan, apa kau benar-benar tidak menyesal? Itu 8 tahun loh. 8 tahun hanya membuatku sadar. Apa arti murahan sebenarnya? Jingyi, diriku yang dulu sudah mati di rumah pernikahan itu. Shen Yifan yang sekarang hanya milikmu. Direktur Shen, workaholic juga perlu istirahat. Kopi untukmu. Tadi, aku dapat telepon dari pengelola properti. Katanya di bawah kantor Presiden Direktur Shen, ramai sekali sekarang. Ramai? Ada perempuan yang ribut di lobi. Seperti gila. Dia menyebut namamu dan ingin bertemu. Satpam berkerumun tapi tidak bisa menghentikannya. Katanya, gayanya, seperti dia mau tinggal di sini selamanya. Meng Yunwei. Siapa lagi kalau bukan dia? Dengar entah dari mana dia dapat megafon sedang di bawah, bertemu orang dan menceritakan prestasi besarmu. Dia bilang kau tinggalkan istri dan anak. Dia bilang kau adalah Chen Simei modern. Menikahi gadis kaya dari keluarga lu lalu lupakan dia, mantan kekasihmu. Makiannya benar-benar luar biasa. Dia benar-benar tidak mau pergi. Sepertinya waktu terakhir di rumah sakit, pelajaran yang kuberikan belum cukup. Ngapain urusin orang kaya gitu? Mau tidak kusuruh satpam lapor polisi saja? Tuduh dia mengganggu ketertiban. Atau lebih baik, suruh bodyguard buang dia ke seberang jalan. Tidak, ada hal yang tidak bisa dihindari terus. Hanya akan membuatnya pikir aku takut, karena dia ingin main sandiwara di depan semua karyawan. Aku akan turun dan dukung dia. Akhiri sandiwara ini sampai tirai turun. Baik, aku ikut kamu, biarkan dia tidak emosi, seperti anjing gila, melukaimu. Baik, ayo. Shen Yifan, kau keluar, kau yang tidak punya hati. Semua, lihat, ini yang kalian kagumi sehari-hari. Direktur Shen, seorang yang tinggalkan istri dan anak, orang jahat yang kehilangan hati nurani. Nyonya silakan pergi. Ada apa? Kita bisa bicara di ruang tamu. Ruang tamu apaan? Aku mau bicara di sini, supaya semua lihat, aku ikut Shen Yifan 8 tahun penuh. 8 tahun, aku hampir memberikan nyawaku padanya, tapi dia naik ke dahan tinggi, menikahi gadis kaya, lalu buang aku seperti sampah. 8 tahun? Sungguh? Direktur Shen dulu sejahat itu? Lihat, perempuan itu berpakaian begini, seperti gelandangan. Masa Direktur Shen suka padanya? Shen Yifan, kau yang tidak punya hati, kau menikahi Lu Jingyi, lalu lupakan mantan, kau akan mendapat balasan. Langit melihat, orang sepertimu pasti kena petir. Shen Yifan, kau yang berhati serigala dan berparu-paru anjing, lepaskan aku, biarkan aku lewat. Ada yang ingin kukatakan padamu. Apa hakmu memperlakukanku seperti ini? Shen Yifan, apa kau punya hati nurani? Demi kamu, aku menderita 3 kali. Demi kamu, aku telah mengorbankan 8 tahun masa mudaku. Berapa banyak 8 tahun dalam hidup? Bagaimana kau bisa begitu kejam?
Kau bilang tidak mau dan langsung meninggalkanku. Meng Yunwei, jangan membuat malu di sini lagi. Antara kita, jauh sebelum malam pernikahan itu, sudah benar-benar berakhir. Berakhir? Siapa yang setuju? Siapa yang setuju berakhir? Shen Yifan, dengarkan baik-baik, aku tidak setuju, tidak ada yang bisa membuat kita berakhir. Aku istrimu. Seluruh Jiangcheng tahu, kita sudah mengadakan pernikahan, aku adalah Nyonya Shen yang sah. Apa hakmu di sini memegang tangan wanita ini? Kau tidak boleh menikahi orang lain, kau hanya milikku seumur hidupmu. Sudah mengadakan pernikahan? Lalu, Meng Yunwei, apa kau hidup di abad lalu? Aku tanya, apakah kalian sudah punya akta nikah? Di mata hukum, hanya mereka yang memegang buku merah yang sah. Dan sekarang, istri Shen Yifan adalah aku, Lu Jingyi dari keluarga Lu di Haicheng. Kau Meng Yunwei, siapa dirimu? Kau hanya mantan pacar. Yang pertama kali mengkhianati, mantan pacar yang murahan dan egois. Diam kau, dasar tidak tahu malu. Semua ini karena kamu yang merebut Yifanku. Jika bukan karena kamu ikut campur, Yifan pasti sudah berlutut dan mengambil akta nikah denganku. Dasar orang ketiga yang keji. Hahaha, orang ketiga, Meng Yunwei, kau benar-benar berani bicara. Sadarlah dengan keadaan. Aku dan Yifan sudah bertunangan sejak kecil. Keluarga kami adalah sahabat turun-temurun. Ini pernikahan yang sah. Kalau bicara soal orang ketiga, kamulah yang ikut campur, wanita yang menyia-nyiakan 8 tahun hidupnya. Oh, ternyata begitu. Wanita ini pintar sekali mengarang, dia sendiri yang jadi perusak. Dari yang kudengar, wanita ini dulu banyak melakukan hal kotor. Lagi pula, Meng Yunwei, beberapa hal kau lupa, aku tidak lupa. Siapa dulu sebelum pernikahan resmi berduaan dengan cinta pertama selama 3 hari? Siapa yang dengan muka tebal di pernikahan menyuruh cinta pertama menggantikan mempelai pria bersembah sujud? Dan siapa lagi di malam pengantin meninggalkan suaminya sendiri di kamar pengantin lalu pergi merawat cinta pertamanya yang pura-pura sakit? Hal-hal ini yang manapun diambil pasti membuatmu kehilangan reputasi. Apa hakmu bicara soal istri di sini? Kau layak disebut istri? Hahaha, iya, aku memang salah. Terus kenapa? Dia juga sudah membalas dendam padaku di malam pernikahan. Malam itu dia tidur denganmu. Kalian berdua sama-sama tidak baik. Satu mengkhianati tunangannya. Satunya pria beristri. Kalianlah pasangan paling jahat. Kami itu pacaran yang sah. Bahkan kompensasi yang legal Yifan itu melakukan balas dendam setimpal Meng Yunwei. Ini namanya karma paham. Kalau kau bisa mulai duluan jangan salahkan orang lain membalas. Aku tidak peduli Shen Yifan. Kau dengar? Aku tidak peduli hukum, juga tidak peduli perjanjian pernikahan aku sekarang sakit parah. Dokter bilang, aku tidak akan hidup lama ini semua, karena tekanan kalian, jika kalian tidak terus-menerus menekan, jika kalian dulu tidak mempermalukanku, bagaimana mungkin aku jadi begini? Shen Yifan, kau harus bertanggung jawab padaku, kau berhutang padaku, seumur hidupmu pun kau tidak bisa membayarnya. Sakit parah apa? Lihat penampilannya. Jangan-jangan penyakit menular. Siapa tahu, lihat warna wajahnya, seperti orang mati sial sekali. Hahaha, jika kau tidak menghidupiku seumur hidup, aku akan mati di depan kantormu. Aku akan membuat seluruh kota setiap hari kerja menginjak nyawaku. Aku akan membuatmu, Shen Yifan seumur hidup memikul nama pembunuh. Hahaha. Jangan mendekat. Siapa yang mendekat, aku akan meluncur turun. Meng Yunwei, jangan bertindak sembarangan. Ini tempat umum, apa yang sebenarnya kau mau? Aku bertindak sembarangan, Shen Yifan kau juga takut? Kau juga khawatir tentang reputasi perusahaannya? Aku bilang padamu kalian yang memaksaku? Sekarang aku beri 2 pilihan. Pertama, sekarang segera cerai dengan yang bernama Lu ini, lalu nikahi aku akui di depan umum, bahwa akulah istrimu hidupi aku seumur hidup. Kedua, jika kau tidak setuju, aku akan di depan orang, sebanyak ini mengiris nadiku dengan botol obat ini, aku akan membuat darahku memerciki pintu perusahaan kalian. Aku ingin semua orang tahu, bahwa kalian berdua, pria dan wanita jalang, bekerja sama, memaksaku sampai mati. Berhenti, Meng Yunwei. Kamu pikir apa yang kamu lakukan sekarang? Apa ini sinetron? Atau kamu pikir, dengan begini bisa mengancam kami? Jika kamu benar-benar berani menyakiti dirimu sendiri, aku jamin sisa hidupmu, bukan saja tidak mendapatkan sepeser pun dari Shen Yifan. Kamu, tetapi juga akan segera dinyatakan gila dimasukkan ke rumah sakit yang gelap gulita, diawasi secara paksa, di sana, kamu bahkan tidak punya kebebasan untuk bunuh diri, kamu akan seperti binatang, diikat di tempat tidur menjalani sisa hidupmu. Dan kamu pikir, dengan begini bisa menghancurkan nama baik kami?
Meng Yunwei, kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Semua orang sekarang melihatmu, hanya akan menganggapmu serakah. Pertama berkhianat, terakhir, orang gila yang putus asa kematianmu. Bahkan tidak sebanding dengan biaya membersihkan lantai ini. Kau bohong. Dan kamu pikir kami akan membiarkanmu membuat onar di sini? Kami sudah lama lapor polisi akan segera tiba. Sekarang letakkan barangmu dan ikut polisi, masih bisa dianggap sebagai gangguan. Dihukum ringan, jika kamu masih ngotot Meng Yunwei, tanggung sendiri akibatnya. Tidak, polisi. Aku tidak mau dibawa pergi. Aku tidak melakukan kejahatan. Di sana tahan dia. Lepaskan aku. Lepaskan, apa hak kalian menangkapku? Shen Yifan, tolong aku. Aku melakukan ini semua untukmu. Aku menjadi begini karena dirimu. Sudahlah, Yifan. Tidak apa-apa, sandiwara sudah berakhir. Semuanya, tadi terjadi, beberapa keadaan darurat, maaf telah membuat semua orang kaget, untuk menenangkan suasana. Aku umumkan siang ini, semua libur gaji tetap dibayar, bonus digandakan. Terima kasih atas kerja kerasnya. Hidup Direktur Shen. Direktur Shen hebat. Semoga setelah ini dia bisa merenung di dalam kedepannya lebih tenang. Tidak mungkin, Meng Yunwei, orang seperti dia, keserakahan sudah mendarah daging, orang seperti dia, tidak akan menyerah sampai titik penghabisan. Yifan, tebakanmu sangat tepat. Baru saja ada kabar, Meng Yunwei sudah dibebaskan. Sudah diduga. Benar kan? Pengacara juga bilang, meski dia ribut di lobi kantor, tapi tidak memukul, juga tidak menyebabkan kerugian finansial yang berarti. Paling polisi akan menetapkannya sebagai perbuatan onar. Ditambah penyakitnya itu, hukum juga harus mempertimbangkan kemanusiaan. Akhirnya hanya peringatan lisan dan denda. Kemanusiaan macam itu diterapkan pada Meng Yunwei benar-benar sia-sia, polisi juga cukup frustrasi. Masa harus membiarkan orang gila yang bisa kambuh kapan saja busuk di dalam? Jadi ya, perempuan gila ini sekarang bebas lagi. Dengan karakternya, pasti sedang menyusun rencana jahat. Mau bagaimana cara membalas dendam? Dia berani, perempuan tidak bermoral macam itu. Kalau berani muncul di depan kalian lagi, aku langsung suruh Lao Zhang urus, tidak akan mentolerir. Jinyi, jangan sebut benda sial itu lagi. Ayo, minum sup lebih banyak. Keluarga Shen kita, sekarang, tidak boleh menyebut nama yang mengotori telinga. Paman, Bibi, tolong aku benar-benar tahu salahku, kumohon bukakan pintu. Kakak Wang, tolong usir dia. Keluarga Shen tidak menerima benda sial macam ini. Jangan biarkan dia menginjakkan kaki di gerbang. Baik, Nyonya. Nona ini, jangan mendorong masuk. Lepaskan, cepat lepaskan. Paman, Bibi, aku bersujud di depan kalian. Kumohon, biarkan aku bertemu Yifan. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpanya. Aku akan mati. Aku benar-benar akan mati. Aku sekarang menderita penyakit parah. Dokter bilang aku tidak akan hidup lama. Keinginan terakhirku seumur hidup adalah ingin sebelum mati, bicara beberapa kata dengan Yifan. Bahkan satu kalimat pun tidak apa-apa. Kalian tidak boleh setega ini. Meng Yunwei, diamlah. Apa yang kau omong kosong di sini? Dulu kaulah yang meremehkan Yifan kami, kau diam-diam di belakangnya di luar melakukan perselingkuhan yang tidak patut dilihat. Sekarang kau jatuh miskin, sakit, kau masih punya muka datang meratap di sini? Cepat pergi, atau aku akan lapor polisi sekarang? Tangkap kau untuk kedua kalinya. Haha, lapor polisi, lapor saja. Tangkap aku, masukkan penjara. Bagaimanapun, tubuh rusakku ini juga tidak akan hidup beberapa hari lagi. Apa yang aku takutkan? Kalian hari ini kalau tidak biarkan aku bertemu Shen Yifan, aku akan mati di sini. Aku akan berjaga di depan pintu kalian. Aku akan berteriak setiap hari dan berteriak setiap malam. Aku ingin melihat orang-orang Haicheng bagaimana mereka bisa keluar rumah. Aku akan melihat mereka bergosip tentang keluarga Mushen. Aku akan membuat keluarga Mushen tidak pernah tenang. Yifan, Sudah cukup. kamu akhirnya mau keluar menemuiku. Aku tahu kamu masih peduli padaku, kan? Kamu hanya marah padaku, kamu menghukumku, kan? Yifan, aku tahu aku salah. Aku sungguh tahu aku salah. Aku tidak seharusnya bersama Xu Ruiz, bersama dia. Aku tidak seharusnya mengkhianatimu. Aku tidak seharusnya mempermalukanmu di pernikahan. Maafkan aku, kali ini, ya? Aku bersumpah. Mulai sekarang, aku akan menjalani hidup dengan baik bersamamu. Aku tidak akan nakal lagi. Aku akan lakukan apapun yang kamu minta. Maafkan Meng Yunwei, apa kamu di dalam sana selama 3 hari? Sampai otakmu rusak? Wan, lihat baik-baik, aku sudah menikah, Jingyilah istriku, dan kamu hanyalah masa lalu yang membuatku muak. Mulai sekarang jangan muncul lagi dalam hidupku, apalagi di depan orang tuaku. Tidak, Wan, kamu bisa cerai dengan Lu Jingyi Yifan. Aku tidak keberatan,
kamu pernah menikah, aku tidak keberatan, apapun asal kamu mau kembali padaku, aku rela menjadi budakmu, hubungan kita 8 tahun, apakah tidak sebanding dengan wanita yang baru sebulan masuk rumah ini? Aku keberatan. Meng Yunwei, malu-maluin aja Yifan sekarang suamiku, dia adalah suami resmi Nyonya Shen di Haicheng. Kamu di sini seperti perempuan kasar terus mengganggu, selain membuat orang tertawa, apalagi. Diam, kamu, aku sedang bicara dengan mantan pacarku, apa urusanmu dengan ini, dan Yifan sudah kembali padaku sejak lama, kamu yang merebut kebahagiaanku, kamu ini pihak ketiga yang tidak tahu malu. Cukup, Meng Yunwei, jika kamu berani tidak menghormati Jingyi lagi, jangan salahkan aku jika tidak ramah padamu. Yifan, kamu membentakku. Kamu tega demi wanita yang baru kau kenal sebulan membentakku di depan banyak orang. Shen Yifan, apa kamu masih manusia? Hubungan kita 8 tahun penuh. Aku mengikutimu sejak umur 20, aku telah menderita 3 kali untukmu. Aku memberikan 8 tahun terbaik seorang wanita, semuanya untukmu. Dulu, kamu demi aku bisa putus hubungan dengan orang tua kandungmu bahkan rela melepaskan status tuan besar. Kenapa sekarang kamu begitu tega? Apakah masa mudaku 8 tahun tidak sebanding dengan pernikahanmu dengan perempuan yang baru sebulan ini? Jawab aku. Meng Yunwei, jangan sebut lagi, 8 tahun itu. 8 tahun itu bukan anugerah darimu, tapi jebakan yang kau gali sendiri. Hubungan 8 tahun sudah kau hancurkan sendiri, hancur karena kesombonganmu. Sejak kau mengusulkan di pernikahan, saat kau ingin berduaan dengan Shu Ruize, sejak saat kau menyuruhnya menggantikanku bersujud kita benar-benar selesai. Yifan, itu aku bohong, itu hanya kata-kata marah, aku sama sekali tidak mencintai Shu Ruize. Setiap detik bersamanya aku memikirkan Bapak, Ibu percayalah padaku, aku hanya ingin menguji Yifan, aku ingin melihat seberapa besar cintanya padaku, ingin melihat apakah dia bisa demi diriku menahan penghinaan ini, orang yang kucinta selalu Yifan. Hahaha. Menguji Meng Yunwei dengan pengkhianatan? Ujianmu sungguh istimewa. Itu berarti, aku juga harus menggunakan malam pernikahan bersama wanita lain untuk mengujimu. Aku juga harus menggunakan akta nikah ini dan kesayanganku untuk mengujimu. Apakah kau menerima ujian seperti ini? Apakah kau sanggup? Yunwei, ternyata kau di sini. Bagaimana kau bisa di sini? Bagaimana mungkin kau masih hidup? Pergi. Enyah kau. Bukankah kau sudah kabur ke luar negeri? Dasar pembohong. Kau ini. Menjauhlah dariku. Jangan mendekat. Yunwei, bagaimana kau bisa berkata begitu? Bagaimanapun kita bersama selama 3 hari, itu adalah aturan terima kasih, antara kita juga ada takdir. Siapa yang bertakdir denganmu? Dasar iblis, kaulah yang menipuku, kaulah yang menularkan penyakit itu padaku, kau hancurkan hidupku, aku akan membunuhmu, aku akan mati bersamamu. Mati bersama? Meng Yunwei, sekarang kau sendiri sudah tidak bisa menyelamatkan dirimu, masih ingin melawanku? Aku bilang, aku mati-matian kembali, kali ini hanya untuk meminta uang padamu. Biaya pengobatanku sekarang adalah angka astronomi, kau membuatku begini, kau harus memberiku uang. Aku tidak punya uang, dari mana aku punya uang? Demi mencari ahli sialan itu, aku sudah menjual semua perhiasan. Sekarang, aku bahkan tidak punya uang untuk membeli roti sudah tidak ada. Kau tidak punya uang? Presiden Direktur Shen punya uang, lihatlah rumah ini, lihatlah kemegahannya. Shen Yifan, sekarang kau adalah Presiden Direktur Grup Shen, kekayaanmu lebih dari 100 juta, dengan mudah dari selajari, mengeluarkan sedikit saja, sudah cukup untuk kita berdua berobat dan hidup kan? Jangan mimpi, 1 sen pun dari aku. Shen Yifan bahkan jika dibuang ke air untuk mendengar bunyi tidak akan kuberikan pada kalian makhluk kotor seperti kalian. Haha, Shen Yifan, jangan begitu kejam dong. Orang bisnis mementingkan nama baik, bagaimanapun, Yunwei telah bersamamu selama 8 tahun. Selama 8 tahun ini, dia menderita 3 kali karenamu, bahkan kesehatannya hancur, bagaimana kau tega melihatnya? Dengan mata kepala sendiri, mati sakit di jalan? Lagi pula, kalau kami memberitahu semua orang bagaimana dulu kau mengejar dan merayu Yunwei, serta hal-hal di antara kalian, lalu tentang malam pernikahanmu, membawa orang lain ke kamar pengantin, mengusir istri sahmu, cerita menarik seperti ini kalau kami sampaikan ke media, kira-kira berapa poin saham Shen Corporation akan turun? Kau berani mengancamku? Hahaha, aku tidak mengancammu, Presiden Shen, ini aku sedang bernegosiasi harga tetap. 10 juta, asal kau memberi kami 10 juta, kami akan segera lenyap dari Haicheng, hidup kami akan hancur di luar, tidak akan pernah kembali mengganggu ketenanganmu. Jika tidak, aku akan menceritakan tentang Meng Yunwei penderitaan yang dia tanggung untukmu, tentang ketidaksetiaan dan kekejamanmu, dan hal-hal kotor yang kau lakukan di malam pernikahan.
Semuanya secara rinci, akan kusampaikan ke media yang suka gosip. Aku akan membuatmu hancur reputasinya di Haicheng, aku akan membuatmu keluar rumah pun kau akan dihujat habis-habisan. Su Ruiz, pertunjukanmu tadi sungguh hebat. Pemerasan dengan jumlah yang sangat besar, ditambah pengakuanmu tadi tentang negosiasi, aku sudah berkonsultasi dengan pengacara pribadiku. Bukti-bukti ini cukup untuk membuatmu di penjara lembaga pemasyarakatan mendekam 10 tahun. Kakau berani menjebakku? Ya, menjebakmu, kenapa? Orang sepertimu yang busuk, harusnya pergi ke tempat yang pantas, menghabiskan sisa hidupmu. Halo, kantor polisi, ini di rumah tua keluarga Shen. Ada orang melakukan pemerasan, jumlahnya 10 juta. Jangan lapor polisi. Hentikan dia. Lepaskan aku. Aku sakit, aku penyakit menular, kalian tidak berhak menangkapku, tolong, pembunuhan. Betapa bodohnya aku. Bagaimana aku bisa percaya padamu, binatang? Shen Yifan, kau benar, akulah yang buta, kaulah yang menghancurkan segalanya, bukan aku yang menghancurkan semua ini. Meng Yunwei, ini jalan yang kau pilih sendiri, jangan salahkan orang lain. Mulai sekarang, berhati-hatilah. Kabar terakhir. Wanita itu sudah meninggalkan Jiangcheng. Ku dengar dia pergi keluar kota. Tidak ada lagi yang peduli hidup matinya. Di kerumunan itu, dia sudah seperti setitik debu hina, benar-benar lenyap. Baguslah, dunia ini akhirnya tenang. Presiden Shen, karena debu sudah dibersihkan, maka Shen Corporation, perluasan bisnis di seluruh negeri, bukankah seharusnya dipercepat? Wakil Presiden Lu benar, keluarga Lu dan Shen bekerja sama, Haicheng bahkan seluruh negeri, cepat atau lambat akan jadi milik kita. Jingyi, terima kasih selalu ada di sisiku. Dari awal perjodohan sampai sekarang saling mencintai, baru kusadari, ternyata kebahagiaan sejati adalah perasaan ini. Aku juga.